Assalamualaikum rekan-rekan Domiloka. Kali ini kita akan membahas sedikit ya tentang visa E8 atau pekerja musiman. Program pekerja musiman ini sudah dimulai dari awal tahun 2022 kemarin melalui program undangan dari keluarga pemegang visa F5 ataupun F6. Jadi yang bisa diundang merupakan orang-orang yang memiliki kekerabatan dengan pemegang visa F5 dan F6. Jadi misalkan saya sepupu dari pemegang visa F5 atau F6 itu bisa ya diundang menggunakan visa ini. Nah, kemudian berapa banyak yang bisa diundang? Maksimal sampai dengan 9 orang dari kekerabatan tersebut. Hanya saja ternyata untuk periode undangan 2023 ini pendaftarannya rata-rata sudah ditutup ya. Saya terlambat mencari informasi, rata-rata tanggal 9 kemarin pendaftarannya ini sudah ditutup. Tapi saya melihat lagi di internet ini ternyata di Kota Miryang pendaftarannya masih ada ya, Sincong Gigannya masih sampai dengan tanggal 14 November. Jadi teman-teman sekalian pemegang F5 ataupun F6 yang mungkin memiliki ARC alamat Miryang atau KTP Miryang, coba untuk mendaftarnya langsung ya, Bang Mun ya, pendaftarannya. Ini kan pakai bahasa Korea, kita terjemahkan pakai bahasa Indonesia ya. Nah, ini periode aplikasi hingga tanggal 14 November dengan mengunjungi Pusat Kesejahteraan Administratif Opnyon atau Dong di alamat Anda. Jadi silahkan datang ke pemerintah daerahnya masing-masing. Kemudian apa saja yang perlu dibawa ya? Pertama-tama ini ya, yang jelas ini di sini ada formulirnya di sini. Aplikasinya, di sini ada recommender yang pemegang F5 F6-nya itu, kemudian ini nama pendaftarnya. Nah, kemudian ini surat pernyataannya ya, satu lembar ini. Nah, kemudian yang paling utama adalah harus membawa surat keterangan hubungan keluarga. Jadi misalkan orang yang kita undang itu harus benar-benar bisa dibuktikan hubungan keluargaannya, baik itu melalui kartu keluarga atau surat keterangan dari desa asal kita ya, yang orang yang diundang tersebut biasanya itu pakai surat keterangan dari kelurahan itu bisa insya Allah, atau melalui kakak atau melalui akte kelahiran. Di situ kan ada ya, bisa kelihatan kajukuanggenya seperti apa. Nah, apakah ini bisa diwakilkan? Sayang sekali harus datang langsung ya pendaftarnya. Nanti visanya jenisnya apa yang akan diberikan itu ada 2 ternyata. Tidak selalu diberikan visanya E8, tapi bisa juga diberikan hanya berupa C42. C42 itu merupakan visa 3 bulanan jangka pendek, tetapi bisa untuk dipakai bekerja. Jadi ada jenis visa tersebut ya. Mari kita ketik di sini ya. Visa C4 Korea. Nah, ini short term employment visa atau visa jangka pendek, visa kerja jangka pendek. Nah, ini khusus bagi orang-orang atau teknisi yang dikirim ke Korea atau bekerja di Korea, biasanya kayak artis-artis kayak gitu-gitu bisa masuk ke dalam jenis visa C4 ini. Jadi benar-benar visanya hanya jangka pendek ya. Dia hanya maksimal 3 bulan, maaf. Ini jadi dia harus membawa surat keterangan kontrak kerja ya, kemudian invitation letter atau surat undangan dari yang Korea sana, kemudian nanti mendaftarnya tetap ke kedutaan Korea yang ada di Indonesia ini. Jadi bagi rekan-rekan sekalian yang ingin mendaftarkan keluarganya terutama untuk visa kerja musiman ini bisa dicoba ya, untuk khusus saat ini yang tersisa hanya tinggal daerah Miryang saja. Nah, apakah hanya keluarga dari orang asing yang boleh bekerja musiman? Tidak ya, ternyata. Jadi orang-orang pemegang visa F1, F3, H2, G1 yang dulunya memang sebenarnya tidak boleh kerja ya, tapi untuk kerja musiman ini diperkenankan. Kemudian untuk visa D2, D4 ini juga boleh kerja musiman. Nanti malah justru ketika mereka ikut kerja musiman ini,
bisa mendapatkan poin. Nah, poin tambahan yang poin ini fungsinya sangat penting sekali ya untuk perubahan visa di Korea saat ini karena memang sistem di Korea saat ini sangat mementingkan yang namanya sistem poin. Jadi kita tidak bisa semata-mata hanya mengandalkan mungkin kalau dari E9 ya kerja atau gaji basic atau apa untuk pindah ke E7, tapi kita harus memperhatikan poin kalau memang kita ingin bekerja atau tinggal secara jangka panjang di Korea Selatan. Apalagi yang boleh bekerja menggunakan visa musiman ini yaitu MOU atau kesepakatan daerah. Nah, ini sempat ya saya lihat itu ternyata Blitar itu kerjasama dengan pemerintah daerah yang Yangdok. Sebentar ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Ini beritanya resmi ya. Sudah ada di BP2 PMI. Nah, ini ya. Jadi dia memang ada MOU apa namanya untuk pengiriman visa E8 ya. Programnya ini nanti government to government, maksudnya dari Pemkot Blitar dengan daerah Yangdok sana itu sudah ada MOU-nya, namun pelaksanaannya memang sepertinya belum bisa dilanjutkan ya. Hanya saja di salah satu artikel yang saya bagikan di Facebook itu sebenarnya bulan Desember tahun 2021 kemarin mereka sempat sudah memulai untuk menerima pendaftarannya ya. Jadi bisa saja nanti kedepannya akan terrealisasi untuk yang pertama kali untuk daerah Blitar ini dan semoga saja nanti daerah-daerah lain segera bisa terrealisasi karena memang pekerja musiman ini sangat dibutuhkan ya. Mereka selalu akan kekurangan. Nah, kalau gajinya sekitar berapa? Untuk gajinya sendiri itu dia masih di bawah 2 juta won ya, sekitar 1,9 juta won. Kemudian asrama atau tempat tinggal menyediakan sendiri, tapi biasanya memang ada beberapa tempat kerja yang menyediakan tempat tinggal ya atau asrama. Nah, ini ya di sini ada keterangannya ya. Ini apa namanya? Untuk visanya ini sendiri dia ada dua jenis. Nah, ini gajinya ya di sini. Jadi satu bulannya itu mungkin rata-rata sekitar 1.847.000 won, 192 jam atau sekitar 24 hari dalam sebulan. Gajinya masih 9.620 won ya. Jadi seminggu itu 76.000. Nah, apakah kalau visa jenis ini bisa diperpanjang? Sayangnya tidak ya. Jadi ketika selesai, baik itu dapat C42 yang 3 bulan ataupun E8 yang 5 bulan itu selesai ya harus pulang, nggak bisa diperpanjang lagi gitu. Nanti kalau misalkan mau daftar ya kita nanti akan daftar lagi untuk periode berikutnya. Jadi dan itu tergantung dari kota. Tiap daerah itu beda-beda ya. Ini seperti di sini contohnya. Ansan itu sebenarnya juga buka lowongan ya. Sayangnya kemarin memang benar-benar saya terlambat sekali untuk buka informasi ini. Jadi Ansan itu buka lowongan untuk kerja kerja kebun ini. Sayangnya dia tanggal 11 bulan 3 ini sudah tutup pendaftarannya. Jadi ini langsung datang ke senternya Ansan. Nah, ini nanti kalau tahun 2023 nanti insya Allah kemungkinan besar ya bulan 3, bulan 4 akan buka lagi lowongannya untuk masuk periode bulan 6, bulan 7. Karena tiap 6 bulan sekali ya pekerja ini datang ya. Jadi gantian istilahnya seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya yang muncul adalah apakah ketika sudah punya visa ini kita bisa ganti visa yang lain? Sejauh ini belum ada sistem seperti itu ya rekan-rekan sekalian. Jadi kita belum bisa yang namanya ganti-ganti visa untuk jenis-jenis visa kerja seperti ini. Kecuali kalau memang biasanya mereka benar-benar membutuhkan untuk pekerjanya. Nah, nanti walau alam akan ada kebijakan-kebijakan tertentu, entah itu perpanjangan ataukah nanti ada kontrak di luar tersebut. Karena visa E7 pun sebenarnya untuk kebun juga ada ya, tapi dia masuknya ke dalam yang teknisi, yang benar-benar untuk tenaga profesional, seperti itu. Sekian untuk visa
kebunnya. Jadi tidak bisa ya misalkan kita mendaftar menggunakan misalkan dulu mantan pekerja ilegal kemudian punya cacing Chulguk Jeomyongso saja kita kemudian mendaftar visa turis masuk ke Korea untuk diubah mendapatkan visa ini. Untuk saat ini tidak bisa ya, memang kebijakan itu ada tapi hanya saat pandemi kemarin, hanya sampai tahun 2020 saja. Jadi maaf sekali teman-teman yang memiliki cacing Jeomyongso itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi untuk saat ini yang bisa mendaftar hanya yang memiliki kekerabatan dengan pemegang visa F5, F4 ataupun F6. Untuk detailnya boleh nanti silahkan kontaknya ada, kontak person kita ada di deskripsi. Bagi yang merasa informasi ini bermanfaat boleh dibagikan kepada yang lain. Jangan lupa untuk di like dan subscribe agar channel Domiloka ini bisa terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.